Selamat pagi Bapak, Mama, dan anak-anak kelas 2 yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap Bapak, Mama, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan. Dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Jangan lupa perhatikan kebersihan di lingkungan sekitar agar terhindar dari virus DBD dan virus COVID-19. Baik, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu minta anak-anak ambil sikap doa, tangan di dada, mata ditutup. Kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berhubung masih BDR, Ibu minta Bapak Mama untuk mendampingi anak-anak mempelajari materi yang akan Ibu berikan. Terima kasih untuk Bapak Mama semua. Bapak Mama semua luar biasa. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak siapkan alat tulis, buku tulis, dan tentunya buku siswa kelas 2 tema 1. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk di tema yang baru, yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 4. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu berharap yang pertama, anak-anak kelas 2 dapat menyebutkan ungkapan dalam teks percakapan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak kelas 2 dapat mengidentifikasi arti dari ungkapan dalam teks percakapan dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak kelas 2 dapat menentukan nilai tempat pada bilangan 2 angka dan 3 angka. Yang keempat, anak-anak kelas 2 dapat menuliskan lambang bilangan 3 angka dan nama bilangan 3 angka dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak kelas 2 dapat membedakan kuat lemah bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yang pertama, ungkapan. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Sekarang kita bacanya sama-sama ya anak-anak. Ayah dan Ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, Ayah membawakan 2 tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di dalam teks tersebut terdapat kata yang dicetak miring. Di situ ada kata buah tangan dan buah hati. Nah, anak-anak, buah tangan dan buah hati adalah contoh dari bentuk ungkapan. Buah tangan itu
artinya adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati itu memiliki arti anak. Jadi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Selanjutnya, di sini ada teks percakapan. Sekarang ibu minta anak-anak membacanya dulu. Oke, kita baca sama-sama ya. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Mutiara, sama-sama, Dik. Nah, setelah selesai membaca, ibu harap anak-anak menemukan kata-kata mana saja yang termasuk dalam bentuk ungkapan. Baik, jadi kata-kata yang termasuk dalam ungkapan adalah kutu buku dan besar kepala. Kira-kira apa arti dari ungkapan tersebut, anak-anak? Baik. Jadi, kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Dan besar kepala itu artinya orang yang sombong. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai tempat 2 bilangan dan 3 bilangan. Sekarang dengarkan ibu membaca. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di situ ada gambar 2 buku. Buku pertama itu buku yang dibaca oleh Udin. Nah, Udin sudah membacanya sampai halaman 21. Buku kedua itu adalah buku yang dibaca oleh Mutiara. Mutiara sudah membacanya sampai halaman 121. Nah, 21 dan 121 adalah contoh dari bilangan. Yang pertama, kita belajar mengenai nilai tempat bilangan. Contoh yang pertama adalah 21. Anak-anak, angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Sekarang anak-anak perhatikan. Di situ terdapat 2 kotak. Nah, kotak yang pertama itu sudah terdapat kubus yang sudah disusun di dalam 2 kelompok. Jadi, satu kelompok itu terdapat 10 kubus. Nah, karena di situ ada 2 kumpul. Jadi, 2 kumpul sama dengan 20-an. Karena isi masing-masingnya ada 10. Nah, pada kotak kedua itu cuman terdapat 1 satuan kubus. Jadi,
bisa dikatakan nilainya adalah satu satuan. 20-an ketika ditambah dengan satu satuan akan menjadi 21. Jadi kesimpulannya adalah 21 terdiri atas 20-an dan satu satuan. 21 sama dengan 20-an tambah satu satuan. 21 sama dengan 20 tambah 1. Pada bilangan 21, angka 1 yang letaknya di belakang itu menempati tempat satuan, dan angka 2 yang letaknya di depan itu menempati tempat puluhan. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai tempat 3 bilangan. Perhatikan anak-anak, di situ sudah terdapat 3 kotak. Sama juga, isinya adalah kumpulan kubus. Nah, di kotak yang pertama sudah terdapat 100 buah kubus. Jadi sama dengan 100. Di kotak kedua terdapat 20 kumpul kubus. Jadi jumlahnya adalah 20. Dan yang kotak terakhir hanya terdapat 1 satuan kubus. Jadi jumlahnya adalah 1. 100 ditambah 20 ditambah 1, jumlah keseluruhannya adalah 121. Jadi kesimpulannya 121 terdiri atas 100-an, 20-an, dan 1 satuan. 121 sama dengan 100-an tambah 20-an tambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 tambah 20 tambah 1. Bilangan 121, 1 yang terdapat di belakang itu menempati tempat satuan. Nilainya adalah 1. Angka 2 yang letaknya ada di tengah itu menempati tempat puluhan. Nilainya sama dengan 20. Dan angka 1 yang letaknya ada di depan itu menempati tempat ratusan. Jadi nilainya adalah 100. Yang berikut kita belajar mengenai lambang bilangan. Ada yang tahu apa itu lambang bilangan? Baik, lambang bilangan adalah simbol yang mewakili dari bilangan. Ada yang bisa memberikan contoh dari lambang bilangan? Baik. Berikutnya adalah contoh dari lambang bilangan. Lambang bilangan dari 21 adalah seperti itu. Dan lambang bilangan dari 121 adalah seperti itu. Anak-anak bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya, kita belajar mengenai nama bilangan. Nama bilangan itu adalah sebutan untuk suatu angka. Contoh dari nama bilangan adalah berikut. Nama bilangan dari 99 adalah seperti itu. Dan nama bilangan dari 375 adalah seperti itu. Anak-anak bisa melihatnya sendiri. Jadi antara lambang bilangan dan nama bilangan itu berbeda. Lambang bilangan itu berupa simbol, sedangkan nama bilangan itu berupa huruf-huruf yang membentuk kata dan membentuk sebuah kalimat. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan latihan soal. Ibu berharap Bapak dan Mama bisa membantu anak-anak kelas 2 untuk mengerjakannya dari rumah. Setelah itu, kita akan mengoreksinya secara bersama-sama.
Baik, jadi jawabannya adalah seperti ini. Bapak dan Ibu dan anak-anak kelas 2 bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya, kita akan bernyanyi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah lagu yang judulnya Perama dan Sopan, ciptaan dari Pak Kedal, biramanya 2/4. Sekarang anak-anak dengarkan Ibu bernyanyi ya. Sebentar kita akan menyanyikannya lagi secara bersama-sama. Sekarang anak-anak dengarkan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handal dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, sekarang kita menyanyikannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handal dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita bernyanyi, sekarang Ibu minta anak-anak silakan menyalin teks lagunya di buku catatan kalian masing-masing. Baik, anak-anak, untuk menyanyikan sebuah lagu juga diperlukan tekanan yang kuat dan yang lemah agar lagu tersebut bisa lebih enak didengarkan. Sekarang anak-anak perhatikan pada teks lagu Perama dan Sopan. Nah, di situ Ibu sudah memberikan tanda. Ada huruf yang digarisbawahi. Jadi, pada kata-kata yang digarisbawahi itu kita nyanyikan dengan tekanan yang kuat. Sedangkan yang tidak Ibu garisbawahi itu kita nyanyikan dengan tekanan yang lemah. Oke, sekarang kita menyanyikannya bersama-sama dengan tekanan yang kuat sambil diiringi dengan tepukan tangan. Jadi, pada kata-kata yang sudah Ibu berikan garis bawah, nah pada kata-kata itu kita nyanyikan dengan tekanan yang kuat sambil diiringi dengan tepukan tangan. Baik, sekarang kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handal dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Satu kali lagi anak-anak. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handal dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan bila ada hal-hal yang kurang anak-anak kuasai, anak-anak bisa langsung bertanya kepada ibu. Semangat belajar di rumah dan semangat pagi.
Music Studio